langsung, sedangkan dabigatran menghambat trombin secara langsung. Untuk pemantauan terapi antikoagulan bisa dilakukan untuk memastikan efektivitas dan mencegah efek samping seperti pendarahan. Pada penggunaan heparin, parameter yang digunakan bisa APTT untuk memastikan efek antikoagulasi berada pada rentang terapeutiknya. Kemudian warfarin dimonitor dengan INR yang umumnya ditargetkan pada kisaran 2,0 hingga 3,0 untuk pencegahan stroke. Kemudian DOACS tidak memerlukan pemantauan rutin, tapi pada kondisi tertentu dapat dilakukan pemeriksaan anti-XTSI atau kadar obat untuk menilai efeknya. Iya, selain pemeriksaan laboratorium, pemantauan klinis terhadap tanda-tanda pendarahan seperti MAC, epistaxis, atau pendarahan saluran cerna juga sangat penting selama penggunaan obat-obat ini. Sekian Ibu. Ya, nomor 5 ya. Selain antiplatelet, apa saja yang bisa diberikan ya? Yang pertama adalah trombolitik ya. Jadi seperti alteplase itu bisa diberikan tapi pada case akut ya. Jadi ketika memang pasien ini MRS masuk rumah sakit itu masih dalam golden period ya, kurang dari 6 jam, maka bisa diberikan trombolitik. Jadi itu memecah gumpalan. Karena memang apa namanya trombusnya gitu ya, blokadenya itu istilahnya masih baru gitu ya, sehingga bisa dipecah agar vaskularisasinya lancar gitu ya dengan pemberian trombolitik. Itu memang harus betul-betul dipastikan bahwa antara manifestasi klinis dengan pasien itu dibawa ke rumah sakit itu masih kurang dari 6 jam. Ini juga harus memperhatikan tentang tekanan darah ya. Jadi ada syarat kapan apa syarat pasien stroke yang mendapatkan trombolitik ini harus memenuhi syarat, salah satu utamanya adalah tentang tekanan darah ya. Kemudian yang kedua antikoagulan ya. Antikoagulan itu sebetulnya diberikan pada pasien-pasien yang memiliki resiko AF ya, gagal jantung, atrial fibrilasi gitu ya. Tidak seluruh pasien stroke mendapatkan antikoagulannya, jadi lebih dipertimbangkan pada pasien yang AF ya, utamanya seperti itu. Jadi atrial fibrilasi, ada kondisi ischemic stroke gitu ya, maka eh, diperlukan untuk pemberian antikoagulan, biasanya oral antikoagulan ya. Kemudian bagaimana apa saja macamnya cukup banyak ya, kaitannya adalah dengan pahami kaskade koagulasi ya, hubungan faktor koagulasi baik itu pada intrinsic pathway maupun extrinsic pathway. Yang banyak digunakan memang masih warfarin ya. Jadi warfarin yang sering digunakan. Kemudian selain itu juga kalau warfarin berarti kaitannya pada eh, faktor 9 ya, ada banyak ya, warfarin itu 9A, 10A, 2A, 7A gitu ya. Ini warfarin hambatan pada faktor-faktor tersebut. Kemudian ada DOAC ya. Jadi direct oral antikoagulan eh itu ada contohnya rivaroxaban ya, kemudian apixaban, edoxaban, dabigatran ya, dengan mekanisme yang berbeda-beda. Seperti dabigatran, berarti direct trombin inhibitor ya. Terus tapi kalau yang rivaroxaban, apixaban, edoxaban ini spesifik pada faktor 10A gitu ya. Nanti ketika 10A dihambat, maka tidak ada konversi dari faktor 2 ke 2A, yang mana 2A ini berperan dalam perubahan dari fibrinogen ke arah fibrin ya. Kalau udah terbentuk fibrin, maka untuk mengarah ke fibrin clot itu perlu adanya faktor
faktor 13A kalau nggak salah ya. Itu sehingga terbentuk fibrin clot ya. Kemudian ada juga enoxaparin, heparin ya, itu kaitannya adalah pada hambatan faktor 10A dan 2A gitu ya. Sehingga pada prinsipnya adalah dengan adanya pemberian antikoagulan itu diharapkan tidak terbentuk fibrin ya, tidak terjadi clotting dari fibrin. Yang mana ini resiko memang pada pasien-pasien stroke yang dengan utamanya adalah dengan atrial fibrilasi sehingga perlu sekali pemberian antikoagulan. Nah, kemudian untuk pemantauan ya, jadi untuk pemantauan pasti utamanya adalah bleeding ya. Tapi kalau pasien yang mendapatkan warfarin berarti INR ya, INR tuh wajib dipantau. Jadi minimal dengan nilai INR berapa dan warfarin ini sangat-sangat individual ya. Jadi dosisnya sangat individual bahkan pasien dengan INR yang sama pun bisa mendapatkan dosis yang berbeda karena apa? Karena efeknya, dampaknya pada pada INR sekian misalkan itu pasiennya udah muncul bleeding gitu ya, sudah muncul manifest bleeding, berarti harus diturunkan. Jadi memang betul-betul individual dan dipantau berkala ya. Jadi terkait INR. Kemudian selain itu yang umum adalah PTT, HB, hematokrit ya, yang berkaitan dengan bleeding itu yang perlu dipantau ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Baik, untuk nomor 6, komplikasi apa yang mungkin terjadi akibat stroke tuan DIY? Komplikasi yang mungkin dialami yaitu adalah akibat stroke trombotik antara lain defisit neurologis menetap seperti hemiparesis, gangguan bicara, dan gangguan kognitif. Selain itu, resiko komplikasi medis lain dapat muncul, misalnya pneumonia, aspirasi akibat disfagia, deep vein thrombosis akibat imobilasi, lupus decobitus, serta depresi pasca stroke. Hiperglikemi yang tak terkontrol juga meningkatkan resiko infeksi dan memperburuk outcome stroke. Pada jangka panjang, pasien beresiko tinggi mengalami stroke berulang bila faktor resiko tak dikendalikan. eh Komplikasi utamanya recurrent stroke ya, yang paling sering ya karena efek ketidakpatuhan dari penggunaan obat. Kemudian komplikasi yang lainnya semacam brain edema memungkinkan ya karena itu kan adanya sumbatan di otak gitu ya, ada resiko di sana menemukan cairan brain edema, peningkatan intrakranial. Kemudian juga bisa salah satu manifestasi dari stroke adalah seizure ya, tergantung blokade apa trombusnya itu ya, posisi trombusnya ada di side mana ya. Seizure juga memungkinkan. Kemudian em, yang ya paling yang paling sering itu ya. Kemudian yang lainnya ya kaitannya dengan dislipidemia, hipertensi, hiperglikemia, kemudian GI bleeding, stress ulcer ya, terkait apa namanya efek samping dari penggunaan obatnya. Tapi pada prinsipnya yang paling sering adalah recurrent ischemic stroke ya. Oh ya, terus kemudian juga pasien dengan stroke itu kan tadi saya sampaikan bahwa resiko jatuhnya besar ya, sehingga memang resiko fraktur juga besar ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Baik, Ibu izin menjawab soal nomor 7. Untuk pertanyaannya, apakah dari terapi yang diberikan pada pasien Tuan DIY terdapat obat yang mempunyai efek pleiotropik terkait dengan pencegahan dan perbaikan prognosis dan penyakit stroke-nya? Untuk terapi yang memiliki efek pleiotropik terkait pencegahan dan perbaikan prognosis stroke-nya yaitu yang pertama ada atorvastatin,
Untuk atorvastatin ini memiliki fungsi utama untuk menghambat enzim AMG-CoA reduktase untuk menurunkan kadar LDL sehingga menurunkan resiko aterosklerosis. Namun untuk efek pleiotropiknya yang pertama berupa perbaikan fungsi endotel. Untuk perbaikan fungsi endotel ini melalui peningkatan produksi nitrik oxide yang berperan dalam vasodilatasi dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Kemudian atorvastatin juga memiliki sifat antiinflamasi dengan menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi dan molekul adesi yang berperan dalam peradangan vaskular. Kemudian untuk efek yang lain yaitu untuk stabilisasi plak aterosklerosis sehingga mengurangi risiko rupture plak. Kemudian selain itu atorvastatin juga mempunyai efek antitrombotik dengan menurunkan agregasi patella dan mengurangi pembentukan trombus. Kemudian untuk selain atorvastatin itu ada juga terapi yang diberikan yang memiliki efek pleiotropik yaitu kandesartan. Untuk kandesartan ini memiliki efek pleiotropik untuk pelindungan endotel melalui peningkatan bioavailabilitas nitrik oxide serta pengurangan stres oksidatif dengan menekan produksi ROS. Terkait pemberian ini ya mempunyai efek pleiotropik gitu ya. Jadi dari terapi yang diberikan pada pasien ada dua jenis obat ya yang memiliki pleiotropik yaitu statin dan ARB ya. Jadi kalau statin kan utamanya dia menghambat HMG-CoA ya, menghambat HMG-CoA reduktase sehingga menurunkan LDL. Kemudian TG meningkatkan HDL, tapi juga memiliki pleotropik ya. Jadi pleotropiknya hambatan pada tromboksan A2, menurunkan MMP, menurunkan CRP, menurunkan TNF alfa sehingga menghambat aktivasi platelet, menghambat trombosis, menstabilkan plak ya, kemudian memperbaiki atau menghambat disfungsi endotel, menurunkan inflamasi vaskular gitu ya, sehingga resiko aterosklerosisnya menurun. Kalau pasiennya kontrol tekanan darahnya baik, maka resiko terhadap kardiovaskular disease juga akan menurun ya. Kemudian kalau dari ARB ya pleiotropic efeknya kan ada efek neuroprotektan ya yang dimiliki pleiotropic dari ARB adalah efek neuroprotektifnya dengan mekanisme pasti ya memperbaiki apa energy balance gitu ya. Jadi dia akan menghambat IL-1, CD14, TLR dan banyak banyak gen-gen gitu ya, sehingga hambatan pada aktivasi PPAR gamma gitu ya. Sehingga ketika dihambat, maka NFK betanya menurun, interleukinnya menurun, TNF-nya menurun gitu ya, sehingga mampu menurunkan inflamasi. Itu yang kedua. Kemudian memperbaiki blood flow, kemudian hambat yang terakhir adalah pastinya menurunkan kematian dari sel karena dia mempunyai efek neuroprotektif itu tadi ya, sehingga outcome-nya apa? Perbaikan pada kognisi ya, kognitif dari pasien membaik, stres dari pasien membaik juga, kemudian menurunkan ansietas, depresi gitu ya, kemudian meningkatkan harapan hidup dari pasien karena tidak mengalami nyeri gitu ya, karena kan pasti kalau kalau inflamasi ada kondisi nyeri dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya ARB selain memang untuk kontrol tekanan darah, dia mempunyai efek pleotropik yang spesifiknya adalah neuroprotektif ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Baik, untuk nomor 8, andai kata Tuan DIY tidak bisa menggunakan ASA sebagai antiplatelet karena ESO pada
Selanjutnya, antiplatelet apa yang bisa disarankan dan mempertahankan terapi dengan obat lain? Tuan DIY terkait kemungkinan adanya interaksi obat. Berdasarkan kasus Tuan DIY, ketika ASA tidak dapat digunakan sebagai antiplatelet, maka yang alternatifnya salah satunya clopidogrel, sebuah antiplatelet golongan inhibitor P2Y12. Alasan pemilihannya karena efek antiplatelet clopidogrel menghambat reseptor P2Y12 pada trombosit, mencegah agregasi trombosit. Terus juga clopidogrel ini lebih rendah pada resiko GIRD, lebih cocok untuk pasien dengan riwayat masalah pencernaan. Interaksi obatnya minimal, clopidogrel relatif aman digunakan bersama obat lain seperti amlodipin, kandesartan, atau atorvastatin, tetapi harus berhati-hati terhadap penggunaan bersama dengan omeprazol karena terjadi interaksi karena omeprazol dan juga clopidogrel ini menghambat CYP C12. Jadi clopidogrelnya jadi kurang aktif, efek antiplateletnya berkurang. Sebagai alternatifnya bisa digunakan pantoprazol sebagai PPI, lebih aman dan tidak menghambat CYP C19. Kalau pasiennya tidak bisa menggunakan ASA, maka yang bisa diberikan adalah clopidogrel ya. Kemudian kalau clopidogrel maka pasiennya tidak boleh mendapatkan omeprazol ya. Jadi apa yang diberikan ya ranitidin aja gitu ya. Karena kaitannya adalah pada metabolisme ya. Jadi clopidogrel itu kan di metabolisme di sitokrom CYP2C19, sedangkan omeprazol itu inhibisi pada sitokrom CYP2C19 sehingga metabolisme clopidogrel menjadi metabolit aktifnya itu kan menurun ya karena adanya pemberian omeprazol sehingga efikasi dari clopidogrel juga akan menurun, dampaknya ya sangat sangat besar gitu ya, akhirnya tidak mampu untuk mencegah recurrent stroke ya, sehingga pasiennya ada sumbatan lagi pada berbagai pembuluh darah di otak, maka resiko kematian juga semakin besar lah. Ini sempat terjadi juga pasiennya meninggal dengan mendapatkan clopidogrel, omeprazol gitu ya, sudah ada evidence-nya sehingga betul-betul tidak boleh dikombinasi antara clopidogrel dengan omeprazol lah. Apa yang bisa diberikan ranitidin bisa diberikan kalau memang yang lainnya ya mungkin lanso, kemudian esomeprazol itu bisa diberikan, tapi selama karena PPA itu kan membloknya itu kan pada pintu utama ya, pintu utama dari asam lambung, padahal asam lambung itu masih diperlukan oleh tubuh, jadi memang tidak boleh diberikan jangka panjang. Resiko gangguan homeostasis, resiko infeksinya juga lebih besar. Sehingga kalau memang memerlukan ya penghambat asam lambung maka cukup diberikan H2 blocker atau antasida. Apalagi kalau pasiennya nggak ada riwayat tukak peptik maka H2 blocker atau antasida aja udah cukup ya. Kalau memang kaitannya pasiennya ada keluhan gitu ya. Tapi kan sebelumnya pemberian profilaksis stres ulcer ini kan karena pasiennya dirawat di rumah sakit, kemudian mobilisasinya tidak baik. Tapi kalau pasiennya udah keluar dari rumah sakit kan pasti udah ada nanti fisioterapi gitu ya untuk mengembalikan apa namanya kelemahan setengah badan yang dialami. Jadi sudah ada perbaikan. Kalau sudah ada perbaikan di sana, kemudian pasiennya nggak ada keluhan yang berkaitan dengan GI, maka ya udah nggak usah diberikan H2 blocker maupun antasida. Apalagi pasiennya sudah tidak mendapatkan asetosal ya. Resiko dari GI, resiko terhadap peptic ulcer yang kemungkinan sedikit ada pengaruh dari pemberian ASA itu kan tidak terjadi lagi gitu ya. Sehingga ya tidak perlu diberikan. Ya, ada pertanyaan terkait kasus stroke? Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu, Uh, untuk di penyakit stroke ini itu kan
apakah platelet itu juga mengindikasikan kayak itu orang itu stroke gitu. Kan di sini kalau kita lihat kan pasiennya stroke, tapi untuk nilai plateletnya itu masih normal seperti itu, Ibu. Sebetulnya kan em, kalau nilai platelet gini, platelet itu kan kalau dia dalam nilai normal gitu ya, eh, dia akan berada pada sirkulasi darah itu ya, dia akan bergerak di sirkulasi darah. Lah, yang mengkhawatirkan adalah aktivasi dari platelet, agregasi dari platelet. Karena apa? Kalau pembuluh darah itu sudah menyempit gitu ya, pembuluh darah itu menyempit, kemudian ketemu plak yang rupture. Lah, akhirnya yang harusnya platelet itu bergerak mengikuti sirkulasi, dia akan menempel ya pada sumbatan. Lah, ketemu dengan platelet lagi. Nah, ketemu dengan platelet inilah yang akan mengaktifasi plateletnya sehingga terbentuklah agregasi. Lah, agregasi inilah yang akan menyebabkan trombus ya. Dia akan mengikuti aliran darah masuk ke pembuluh darah yang kecil, otomatis ya akan menyumbat. Kalau pembuluh darah yang besar mungkin dia akan masih berjalan, tapi kalau pembuluh darah kecil utamanya pada jantung gitu ya, pada otak gitu ya, dia akan menyebabkan trombus lah. Makanya platelet tidak bisa kita apa namanya kita lihat sebagai parameter gitu ya, karena yang berperan pada trombus ini lebih pada aktivasi dan agregasinya. Kalau nilai platelet itu kan platelet sesungguhnya ya, nilai plateletnya. Tapi kalau di stroke lebih pada apa namanya agregasi aktivasinya, yang bisa kita lihat adalah fibrinogennya. Sehingga kita bisa melihat resiko trombosisnya seberapa besar. Lah, kalau trombosis maka plateletnya itu berarti mengarah ke aktivasi dan agregasi. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi nanti pada saat ujian farmakoterapi kalian akan melihat sepertinya ya, melihat kan pilihan ganda ya. Soalnya itu adalah soal kasus ya. Jadi kalian eh, dipertemukan lebih dini dengan model-model soal yang nantinya kalian dapatkan pada saat UKM PPAI ya. Pada saat profesi kan ada ujian akhir tuh yang nasional. Modelnya sama. Jadi meskipun mungkin yang sekarang lebih simpel gitu ya, mungkin bertanya tentang obat pilihannya atau mekanismenya, tapi kalau ada model misalnya gini, seorang pasien 52 tahun menjalani rawat inap dengan diagnosis A gitu ya. Kemudian pasien mendapatkan terapi A dan B yang memiliki kemungkinan interaksi gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang seperti apa gitu ya. Jadi misalnya oh hambatan pada eh apa CYP 2C19 misalnya interaksinya antara clopidogrel sama omeprazole misalnya seperti itu. Jadi model-model soalnya seperti itu atau mungkin eh misalnya ini tadi pasien ini menjalani rawat inap kemudian mendapatkan terapi asetosal gitu ya. Beberapa hari kemudian pasien mengeluh adanya bleeding dan mungkin atau juga pasiennya ternyata muncul resiko alergi sehingga di switch ke antiplatelet yang lain ya. Pertanyaannya apakah antiplatelet yang dimaksud? Berarti jawabannya adalah clopidogrel ya. Jadi model-model soalnya akan seperti itu. Jadi nanti betul-betul pahami apa sih konteks dari pertanyaannya gitu ya, mengarah kemana. Jadi soal itu akan disetting tidak ada banyak pilihan. Jadi ketika pilihan jawaban itu ditutup, kalian hanya membaca kasusnya itu disebut vignette gitu ya. Kemudian kalian membaca soalnya, itu kalian udah menemukan satu jawaban benernya apa. Nah, itu adalah soal yang bagus. Jadi kalian
tanpa perlu melihat opsi, itu kalian sudah bisa menjawab, oh kayak tadi tuh ya, berarti kan apakah obat ini masuk, oh ya clopidogrel, baru kalian lihat clopidogrel ada di pilihan yang mana. Ya, jadi atau mungkin contohnya pasien stroke kemudian masih dalam golden period sehingga memerlukan trombolitik. Apakah trombolitik yang lebih dipilih? Ya pasti alteplase ya. Gitu. Jadi em, se mungkin ya ya kalau misalnya ada opsi satu atau dua kemungkinan yang membingungkan itu ya bisa saja terjadi, tapi pada prinsipnya mungkin kasusnya cukup simpel gitu ya sehingga kalian pahami betul gitu ya konteks pertanyaannya seperti apa sehingga kalian bisa memilih jawaban yang benar ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Kalau misalnya untuk next tutorial gitu ya, setelah setelah UTS, kalau misalnya kita kalian hari Jumat ada kuliah apa ya? Selain nggak ada, tidak ada kuliah di hari Jumat? Ada yang mata kuliah pilihan, Ibu. Oh, mata kuliah pilihan. Lah, mungkin nanti diatur aja. Karena kalau setiap hari Senin jam 3 itu saya sering sering nggak bisa karena harus pengambilan data ini ya, disertasi sehingga kalau misalnya di lain waktu gitu ya, mungkin pagi, terserah untuk harinya hari apa supaya bisa offline ya. Jadi misalnya Jumat pagi jam 7 ya nggak apa-apa offline gitu ya. Terserah kalian pokoknya yang yang kalian bisa sebisa mungkin di antara jam 7 sampai 12 gitu ya. Yang memungkinkan di hari apa nanti saya tolong diinfo supaya next setelah UTS kita bisa tutorialnya offline ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.